Presiden sangat serius soal sekolah rakyat, jadi sangat serius, dan beliau meminta kami untuk segera melaporkan apa yang sudah kami kerjakan. Ya masih dalam diskusi ya, masih dalam kajian, masih dalam pematangan lah, di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Ini lagi dimatangkan, di mana profil penerima manfaat dari kemiskinan, dari mereka yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrim itu kita petakan ya, mana yang katakanlah lansia, mana yang penyandang disabilitas, dan mana yang masih usia produktif. Ini sedang kita petakan betul. Nah tentu intervensinya berbeda-beda, jadi intervensinya berbeda-beda. Ada yang mungkin ya karena sudah lansia ya bansos misalnya, tapi yang usia produktif tentu nanti akan intervensinya lain ya. Sedang kita matangkan datanya ini, kita dalemin profilnya. Gus, tadi dikatakan penambahannya kuantitas penerima bansos atau besaran bansos ya Gus rencananya? Tadi yang disebutkan rencana Presiden mau ada penambahan. Oh belum, ya ini sedang dipikirkan ya. Kita lihat, makanya kita nunggu data tunggal ini tuntas. Dengan data tunggal ini tuntas, kita akan lihat, kita akan petakan lagi profilnya. Kita akan lihat, dan intervensinya tadi ada yang sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial. Tinggal kita lihat nanti kayak apa. Pasti akan kita sampaikan pada saatnya. Pasti akan kita sampaikan. Dan juga Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain, terutama dalam kerangka pemberdayaan itu. Dan pasti bantuan yang selama ini ada tidak akan dihapus ya? Kita tinggal pensasarannya. Pensasarannya ini dengan data yang baru ini sekaligus saya ingin sampaikan. Ya mohon dimaklumi jika nanti ada penerima manfaat yang selama ini mendapatkan bantuan dari program PKH maupun dari Bansos maupun dari PBI ya akhirnya tidak menerima. Tapi yang selama ini tidak menerima, akhirnya menerima, itu karena memang berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi yang baru. Itu aja, jadi saya mohon maklum. Lalu gimana, tertutup kemungkinannya jika ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan. Kami sudah buka juga penyalurannya lewat jalur formal dan jalur partisipasi. Jadi kalau ada yang ingin menyampaikan sanggahan, usul, tentu itu tetap kami beri peluang, dan peluangnya akan kembali lagi nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, dan dengan para pendamping kami, kemudian nanti akan cek ulang. Jadi ini setiap 3 bulan akan kita cek ulang. Setiap 3 bulan sebelum penyaluran akan kita cek ulang. Dengan begitu kita harapkan ya bantuan yang diberikan itu lebih tepat sasaran. Ini kan sudah tahap akhir. Tapi sudah terkonfirmasi belum berapa yang kira-kira tadi akan keluar ataupun yang masuk baru gitu? Nanti BPS yang akan nyampaikan. Nanti BPS yang akan nyampaikan ya. Tunggu waktunya. BPSDM ini juga melibatkan tenaga sosial kan? Itu Mendamping apa? pilar-pilar sosial dalam Oh, dalam pemutakhiran nanti, ya kan? Jadi gini loh, ya data yang nanti sudah final itu, ya itu kan dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah. Bahkan setiap hari ada yang keluar negeri. Bahkan sebagian diantaranya tanpa memberikan pemberitahuan, gitu. Langsung berangkat gitu aja. Jadi dinamis sekali datanya itu. Saya juga semakin tahu lah ya bahwa dinamikanya tinggi, dan untuk itu pemutakhiran itu menjadi sangat penting dan tidak bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan kementerian, tapi ini secara bersama-sama dan mengikutkan pemerintah daerah. Itu yang penting. Ya, oke, cukup dulu gitu. Yang lain-lain nanti kita. Terakhir. Udah jago-jago pertanyaannya. Jago-jago seperti wartawan ya. akhir-akhir ini sedang bergeliat karena yang ketersediaan LPG 3
program itu untuk masyarakat miskin kan tidak ada Ya itu maksudnya kan biar apa tentu penerima manfaat itu ya pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah kan gitu toh. Jadi cuma itu aja, bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu. Ya bisa jadi pada saatnya ya, pada saatnya semua dialihkan langsung ke penerima manfaat gitu, tidak lagi lewat yang lain. Ini kan resikonya kalau lewat itu kan ada ya, itu resikonya kalau lewat itu tidak langsung itu. Ya gitu ya, wes gitu dulu aja ya. Yuk makasih ya. Presiden sangat serius soal sekolah rakyat, jadi sangat serius, dan beliau meminta kami untuk segera melaporkan apa yang sudah kami kerjakan selama beberapa bulan terakhir ini. Dan tentu harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kami susun ini sebagai sebuah konsep itu nanti bisa diterima, dan kita akan sebisa mungkin kalau bisa ini dilaksanakan pada tahun ini Bu juga. Ya mudah-mudahan ini Presiden sangat serius sekali ya. Terus mumpung bahas soal rakyat nih, kan pemerintah sedang menggodok soal pembatasan media sosial di anak-anak usia yang belum. Iya lagi proses itu. Ya, nanti apakah di sekolah rakyat itu juga akan ada? Ya pastilah sekolah rakyat ini nanti boarding ya, sekali lagi ini boarding ya. Khusus untuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah ya, kan? Ya mohon maaf kalau pasnya itu kadang-kadang miskin ekstrim gitulah ya, tapi sebenarnya Presiden ingin sekali mereka ini mendapatkan suatu proses pendidikan yang pada akhirnya nanti mereka bisa jadi agen-agen perubahan keluarga ya, gitu ya. Oke, terus oleh akeh kamu ya.